بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. نويت التعليم والتعلم والنفع والانتفاع والتذكير والتذكر والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ابتغاء مرضات الله وثوابه وفضله. أما بعد. Kitab Qutul Qulub, Kitab Qurratul Uyun, Mufarrajul Qalbil Mahzun, Al-Imam Abil Layth As-Samarqandi radhiyallahu anhu. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa bi'asrarihi fit tarain amin. Ila qawlihi wa qala Ja'far bin Muhammadin radhiyallahu anhuma, berkata Imam Ja'far bin Muhammad Al-Baqir. Imam Ja'far bin Muhammad Al-Baqir bin Imam Ali Zainul Abidin ibn al-Imam Al-Husayn bin Ali ibn Abi Talib wa Sayyidatina Fatimah Az-Zahra binti Rasulillah sallallahu alaihi wa alaihim wasallam. Berkata Imam Ja'far bin Muhammad radhiyallahu anhuma, annahu, sesungguhnya, ja'ahu imra'atani, beliau didatangi dua orang perempuan, qari'atani lil Qur'ani, yang kedua perempuan itu membaca Al-Qur'an, ahli baca Quran, deres, tadabbur makna-maknane, ahli mencari tafsir-tafsire. Faqalata lahu, maka kedua wanita itu tanya sama Imam Ja'far, hal fi kitabillahi azza wa jalla, apakah ada di dalam kitabnya Allah azza wa jalla, gisyanul mar'ati lil mar'ati, perihal menjimaknya perempuan kepada sesama perempuan, perempuan kumpul perempuan. Qala, Imam Ja'far bin Muhammad menjawab, na'am, ada keterangannya. Kanu, mereka, kaum yang perempuannya itu menjimak sesama perempuan, ala ahdi tubba'in, harokati, ala ahdi tubba'in, ada pada zamannya Tubba'. Fa'ahlakallahu subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala membinasakan qauma Tubba'in, kaumnya Tubba', bisa babi dzalika, dengan sebab itu, gisyanul mar'ah lil mar'ah. Fa akhbarallahu azza wa jalla, maka Allah memberikan kabar azza wa jalla nabiyahu Muhammadan, kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwa sesungguhnya Allah sana'a, membuatkan, lahunna, untuk perempuan-perempuan yang gisyanul mar'ah lil mar'ah, perempuan menjimak sesama perempuan, jilbaban min narin, membuatkan jilbab dari api, wa tir'an, dan baju kurung, min narin, dari api, wanitokan, dan sabuk atau selendang, min narin, dari api, watajan, dan mahkota, min narin, dari api, wa khuffaini, dan dua sepatu, min narin, dari api.
Wa fi khabarin akhara, dan di dalam khabar yang lain, annal mar'ata, sesungguhnya perempuan, idza raqibatil mar'ata, ketika menjima sesama perempuan, ya'murullahu subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan malakan, satu malaikat, ayyasna'a, untuk membuatkan itu malaikat, lahunna, untuk perempuan-perempuan yang al-mar'ah idza raqibatil mar'ah, jilbaban, jilbab, min narin, dari api, wa tir'an, dan baju kurung, min narin, dari api, wa khuffan, dan sepatu, min narin, dari api, wa min fawqi dzalika, dan dari atas itu semua, dan dari atas itu kullihi, semuanya, haqqun min narin, ada hak dari neraka, muli'a aqariba, yang dipenuhi kalajengking, wa ityanul mar'ati, dan menjima wanita, fi tuburiha, di dalam tuburnya mar'ah, a'zamul liwati, adalah paling besarnya liwat, la yaf'aluhu illa kafirun, tidak melakukan itu kecuali orang kafir, na'udzubillah min dzalik. Wa qala Ja'far bin Muhammadin radhiyallahu anhuma, Imam Ja'far bin Muhammad radhiyallahu anhuma, itu orang saleh, Imam Ja'far ya, minas salihin, min sulalati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, termasuk keturunannya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang nomor 6 apa 7, Imam Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Al-Husain bin Ali wa Fatimah Az-Zahra binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ke-6 ya. Beliau Imam Ja'far ini punya karamah, punya ilmu tinggi. Imam Ja'far As-Shadiq ini gurunya Imam Abu Hanifah, gurunya Imam Malik, gurunya Jabir bin Hayyan. Kalau Imam Malik sama Imam Abu Hanifah, kalau Imam Malik jadi mujtahid, ahli hadis. Kalau Imam Abu Hanifah jadi mujtahid yang ahli faham. Kalau Jabir bin Hayyan ini muridnya Imam Ja'far, ahli kimia, bayangke. Beliau alim, saleh. Beliau pernah, Imam Ja'far As-Shadiq ini minta sama Allah, ngangkat tangan ke atas langit. Ya Allah, saya lapar, mohon kasih saya makan. Ya Allah, saya butuh pakaian, mohon beri saya baju. Akhirnya dari langit turun. Ada kain 2, ada makanan 1 keranjang. Kayak Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa pernah mukjizat menurunkan hidangan dari langit. Imam Ja'far As-Shadiq pernah minta langsung dari langit. Akhirnya ada orang dari belakang lihat keramatnya kayak gitu, deketi Imam Ja'far, akhirnya ngomong, ini orang, saya ada hak di kain dan makanan ini. Nah, kok bisa? Tadi waktu kau doa, saya ikut ngamini loh. Akhirnya ya makan sama saya, akhirnya makan bareng. Setelah selesai kainnya 1 buat kau, 1 buat saya. Imam Ja'far, makamnya ada di Baqi', Madinah. Imam Ja'far As-Shadiq radhiyallahu anhu. Beliau pernah didatangi sama 2 orang wanita. Imam Ja'far ini didatangi sama 2 orang wanita, qari'atan lil Qur'an. 2 orang wanita ini ahli qiraatul Qur'an, memperbanyak baca Quran, terus Quran, senang tadabbur makna-maknanya Quran,
senang cari tafsir-tafsirnya Al-Quran. Salah satu bentuk cari tafsirnya Al-Quran, ya ini beliau datangi Imam Ja'far. Tanya masalah di dalam Al-Quran. Beliau tanya, faqalatalah. Kedua perempuan ini tanya sama Imam Ja'far, hal fi kitabillahi azza wa jalla ghishyanul mar'ati lil mar'ah. Ya Imam, apakah ada keterangan di dalam kitabnya Allah azza wa jalla, di dalam Al-Quran, apakah ada keterangan tentang perempuan menjima sesama perempuan? Hukumannya mungkin, atau kisahnya mungkin. Naam, ada. Qala na'am. Kanu ala ahdi tubba'in. Mereka ini kaum yang perempuannya itu menjima sesama wanita. Ada di zamannya Tubba'. Tubba' ini disebut di dalam Quran memang. Ahum khairun am qaumu tubba'in walladzina min qablihim ahlaknahum. Apakah orang kafir Quraisy itu, orang kafir-kafir Quraisy itu lebih baik keadaan mereka, kekayaan mereka, kekuatannya, pasukannya, apakah lebih baik daripada kekuatannya kaumnya Tubba'? Enggak. Lebih baik kan kaum Tubba', artinya lebih kuat pasukannya kaum Tubba', lebih banyak pasukannya kaum Tubba'. Tapi ahlaknahum, sudah binasa itu. Nah, kalau kafir Quraisy dibinasakan, gampang. Allah Ta'ala menakut-nakuti kafir Quraisy, kalau itu dibandingnya kaum Tubba', masih banyakan mereka jumlahnya, kekuatannya masih kekuatan kaum Tubba'. Ada disebut di Quran itu. Ahum khairun am qaumu Tubba'. Walaqad ahlakna qablahum qauma Nuh wa Fir'aun wa Thamud wa ashabur wa 'ad wa Fir'aun wa 'ad wa ikhwanu Lut wa ashabu Madyan wa qaum Tubba'. Ada wa qaum Tubba'. Tubba' ini nama raja. Mirip Fir'aun nama rajanya Mesir. Kalau Hiraklu nama rajanya Rom. Kalau Kisra nama rajanya, nama sebutan buat rajanya Persia. Muqawqis sebutan buat rajanya Egypt atau Kipti. Nah, kaum Tubba' itu di Yaman, mereka punya raja nyebutnya itu Tubba'. Seperti kalau di Mesir nyebutnya Fir'aun, jadi Tubba' itu banyak. Fir'aun juga banyak. Nah, itu disebut kaum Tubba'. Jadi Tubba' ini nama raja, ini kaumnya yang kafir. Kaumnya kafire bentuknya ya ini. Kufur sama Allah Ta'ala. Terus perempuannya itu senang sesama perempuan. Nah, akhirnya sampai jima sesama perempuan. Akhirnya fa'ahlakallahu subhanahu wa ta'ala, Allah Ta'ala membinasakan mereka itu. Binasaki sama Allah. Padahal kuat. Cara membinasakannya Allah Ta'ala mampu. Apalagi kafir Quraisy, ketika itu dibuat nakut-nakuti kafir Quraisy. Itu pernah terjadi itu. Makanya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memang cobaannya buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biar makamnya lebih tinggi, biar pahalanya lebih banyak, dakwahnya itu semua kejahatan di kaum-kaum yang kuno-kuno ada semua di umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulai Qabil membunuh Habil, zaman sekarang banyak pembunuhan. Kaum Nabi Nuh menghina Nabi, itu juga ada banyak sekarang. Menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dinyek, rembes, kayak gitu. Kaum Nabi Nuh juga menghina Nabi Nuh.
Sekarang banyak orang menghina nabinya. Kaum Nabi Syuaib mengurangi takaran. Sekarang koruptor-koruptor itu kaum Nabi Syuaib itu. Sekarang banyak koruptor-koruptor. Dana haji, wedi korup, sampai turute. Kaum Nabi Lot alaihi salam sekarang ada. Kaum ada berkah dari Ma'rib ini. Disuburke sama Allah, dikasih pohon-pohon, dikasih cuaca yang paling bagus. Sampai akhirnya ketika kufur sama Tuba', kufur sama para nabi yang dikirim, akhirnya Allah Ta'ala membinasakan kaum Tuba', dikirim ke tikus. Tikus ini ngrogoti bendungan. Atau bendungan lubangi, tetap mereka tidak bisa ngelawan takdir Allah Ta'ala. Tikus ngelubangi sampai mereka itu ngasih kucing banyak ketika itu buat nakut-nakuti tikusnya. Akhirnya Allah Ta'ala ngirim tikus besar, tidak bisa dihalangi sama kucing. Akhirnya ngerogoti bendungan sampai berlobang. Akhirnya bedah, binasa mereka. Badane mereka mengkufuri nabi-nabinya dan mengkufuri dakwah Tuba'. Itu salah satu maksiatnya itu perempuan menjimak perempuan. Sekarang ya ada umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seneng LGBT ya. LGBT itu laki senang laki, perempuan senang perempuan. Ada. Itu di dunia dulu mereka binasa itu. Fa akhbarallahu azza wa jalla nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam annahu sana'a lahunna jilbaban min nar. Maka Allah Ta'ala menghabarkan ke nabinya sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah membuatkan buat perempuan-perempuan itu, kaumnya Tuba' yang perempuan senang sesama perempuan, jima sesama perempuan, itu dibuatkan jilbab. Jilbab ini penutup kepala sampai dada. Tapi bukan dari kain kalau mereka, dari api. Kepala sampai dada nih, nempel, nggak bisa lepas. Buat ke jilbab dari api. Wadir'an min nar, dibuat ke baju kurung, bukan dari kain, dari api, min nar. Wanitakan min nar, selendang atau sabuk dipasang ke, tapi dari neraka, dari api. Watajan min nar, mahkota, biasanya kehormatan, tapi ini dari api. Yo, senauzubillah min dzalik. Dari api, mahkota. Hukuman mereka di akhirat itu kayak gitu. Tapi dalam kisah para nabi atau tafsir itu Tuba' ini dulunya raja. Memang ini nama untuk raja. Raja Yaman ini namanya Tuba'. Ya, raja Mesir itu Fir'aun. Tapi saking kayanya, kuatnya Tuba', pasukannya saking banyaknya, ini Yaman dikuasai sama Tuba' ini, sampai kekuasaannya itu sampai daerah Persia, bayangin. Padahal Yaman ini paling selatannya Arab, itu bisa membentang menguasai kekuasaannya Tuba' sampai Persia. Masya Allah lah. Bahkan kota Samarkand, pengarangnya pengarangnya apa namanya? Qurratul Uyun itu, pengarang kitab Qurratul Uyun, Syekh Abul Laits As-Samarkandi, dari kota Samarkand, ya kan?
Kalau di Tuban ada makam Syekh Asmoro Konti. Asmoro. Asmoro Konti. Aslinya Samarkandi. Ya orang Jawa tidak bisa mengatakan, bukan tidak bisa ya, enak Asmoro Konti daripada Samarkandi, enak Asmoro Konti. Itu yang membangun Samarkand Toba ini, bayangke. Raja Yaman membangun kota di Samarkand. Kota Samarkand ikut di Persia. Kekuasaannya sangat besar. Toba ini pernah sama pasukannya melewati Hijaz. Sampai ketika jalan dekat Madinahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Toba ini hidup 700 tahun sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 700 tahun sebelumnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya Nabi Isa berarti. Ketika itu setelahnya Nabi Musa, sebelum Nabi Isa alaihi wassalam. 700 tahun sebelumnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah Toba ini melewati dekatnya Madinah. Akhirnya ketika di dekat Madinah, anaknya Toba ini ada yang dibunuh sama orang. Akhirnya Toba balas dendam, tapi tidak ngerti yang bunuh siapa. Kota yang di dekatnya mereka itu kota Madinah, akhirnya dituding. Serang kota itu. Bunuh orangnya, perangi orang-orang Madinah dan hancurkan kota Madinah. Ketika itu namanya belum Madinah, mungkin Yathrib mungkin. Akhirnya ketika diperangi siang, malam berhenti perang. Orang-orang Madinah ngelawan waktu itu. Namanya perang, ngelawan. Siang perang, malam berhenti. Siangnya perang lagi, malam berhenti lagi. Beberapa hari. Ketika malam berhenti, itu Ahlul Madinah nyogati pasukan Toba. Gak sih. Lalu tobiah mereka, semua yang datang ke sini, kebiasaan kami nyogati mereka. Hatta prajurit merangi kita. Itu tobiahnya orang Arab itu kayak gitu. Mereka itu bangga sama al-karam, sifat kedermawanan, bangga mereka. Asy-syaja'ah, keberanian, bangga mereka. Al-fasahah, fasih dalam bicara, bangga mereka. Itu ketika malam itu disogati, bawa ke makan. Itu Toba ketika dengar pasukannya itu disogati ketika malam, padahal ketika siang perang. Akhirnya Toba ini mikir, ini mereka ahlul karam, dermawan ini mereka. Akhirnya mulai Toba itu masuk Madinah. Akhirnya ketika ketemu sama ahlul Madinah, sudah ada Yahudi Bani Nadir dan Bani Qainuqa. Yahudi yang tinggal di Madinah bersama kaum Aus dan kaum Khazraj. Kalau kaum Aus dan Khazraj, Arab, Madinah. Tapi ada juga sebagian yang Yahudi, itu bukan Aus, bukan Khazraj, tapi Bani Nadir dan Bani Qainuqa. Ada rahib-rahib yang sudah di situ, orang Yahudi, itu datangi sama Raja Toba. Rahib-rahib Yahudi ini dari Bani Nadir sama Bani Qainuqa. Rahib-rahib Yahudi, itu ada yang ngabari sama Toba. Wahai Toba, wahai Raja, kau mau menghancurkan ini kota. Kau mau membunuh penduduk ini kota. Ini kalau kau tetap meneruskan, kau yang binasa. Karena di dalam kitab kami, ini kota adalah tempat hijrahnya Nabi akhir zaman. Namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti beliau diutus di akhir zaman. Akhir para nabi adalah beliau dan beliau akan hijrah dari kotanya. Itu hijrahnya ke sini. Akhirnya Toba iman sama rahib-rahib itu. Badannya iman, akhirnya tidak jadi mau merangi.
tidak jadi membunuhi, tidak jadi merusak Madinah. Akhirnya dikisahke Raja Tuba ini masuk Islam. Setelah Raja Tuba masuk Islam, Raja Tuba ini cari tahu tentang Nabi, tertarik. Akhirnya dia diutus nanti entah kapan zamannya, pokok akhir zaman. Padahal ketika itu 700 tahun sebelumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Tuba saking cintanya sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari keterangannya orang Yahudi, dari kitab-kitab sucinya mereka, Raja Tuba akhirnya membuat surat untuk Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Raja Tuba. Akhirnya dalam surat itu, ya Muhammad, saya bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwa kau adalah utusannya Allah. Masuk Islam duluan. Dan saya kalau menjumpai zamanmu, saya akan mengikuti kau dan membantu kau dan menghilangkan kesusahan dari hatimu. Akhirnya walhasil ada syair-syair dari Tuba untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya surah itu diserahke sama penduduk Madinah. Akhirnya surah itu turun temurun, disimpan terus-terusan turun-temurun sampai di tangan Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah ke Madinah, akhirnya nginep milih di tempatnya Abu Ayyub Al-Ansari. Ada sir ternyata, beliau yang menyimpan turun-temurun surah dari Tuba. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya bersabda, jangan kalian mencaci Tuba karena dia sudah masuk Islam. Yang disebut sama Allah adalah qaumu Tuba, kaumnya Tuba, bukan Tubanya. Tubanya masuk Islam, tapi kaumnya kafir. Akhirnya Tuba ini dakwah ke kaumnya di Yaman. Akhirnya kaumnya tetap kufur, tetap gak syukur sama Allah, tetap maksiat. Salah satu maksiatnya ghishyanul mar'ah lil mar'ah. Perempuan simak sesama perempuan. Di zamannya Tuba itu. Di zamannya kaumnya Tuba. Akhirnya dibinasakan sama Allah Ta'ala. Kisahnya ajib. Makanya kalian senang membaca tafsir ya. Ibnu Katsir, tafsir Sawi, tafsir Qurtubi. Kisahnya ajib ya. Qisasul Anbiya. Masya Allah. Bahkan ada kisah di San'a, Yaman, zamannya setelahnya Tuba, itu ditemukan. Ketika ditemukan sudah di zaman Islam, sudah ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 2 kuburan di San'a. Kuburan kuno ditemukan, itu ternyata kuburannya 2 orang perempuan. Akhirnya ketika dibuka masih utuh jenazahnya. Ada tulisan di atas jenazah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya sudah iman sama Allah dan saya beriman seperti imannya pendahuluku yang saleh-saleh. Iman sama Allah dan iman sama Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada yang mengatakan 2 perempuan yang dikubur ini putrinya Tuba, anak-anaknya Tuba. Iman sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya alhamdulillah kita ikut iman sama Allah, iman sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuba ini enggak ngumani 700 tahun sebelumnya Nabi sudah menyurati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah kita itu langsung assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Dijawab langsung bi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam, mungkin zaman yang dijumpai Tuba ini datuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam mungkin baina Sayyid Adnan mungkin atau setelahnya Sayyid Adnan mungkin. Soalnya setelahnya Nabi Musa alaihissalam. Soalnya Sayyid Adnan pernah ketemu sama pasukannya Nabi Musa alaihissalam. Sayyid Adnan ini datuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nah, kalian punya ilmu ya, ngaji nahwu, sharaf, sing pinter. Terus bacaan niku kitab-kitab tafsir, Qisasul Anbiya ya. Nguatke imanmu ya. Banyak kisah-kisah apa? Kisah-kisah para nabi, Qisasul Anbiya. Kisah kaum-kaum kuno, Masya Allah, nguatke iman. Linutsabbita bihi fuadak. Ya Latif. Wa fi khabarin akhar, ada di dalam khabar lain, annal mar'ata idza raqibatil mar'ata ya'murullahu subhanahu wa ta'ala malakan ayyasna'a lahunna jilbaban min nar. Dalam khabar lain ada disebutkan, sesungguhnya perempuan yang menjima sesama perempuan, itu Allah Ta'ala memerintahkan satu malaikat, membuatkan buat perempuan yang menjima sesama perempuan, memerintahkan malaikat ini buat jilbab dari api. Wadir'an min nar, membuatkan baju kurung tapi bukan dari kain, dari api. Masya Allah. Itu kalau di dunia kita sudah pernah lihat baju kurung, ya baju kurung, tapi kan dari kain. Kita juga pernah lihat di dunia api, ya api dah. Allah Ta'ala di akhirat itu kuasa baju kurung, tapi bukan dari kain, tapi dari api, itu ada di akhirat. Membuatkan baju kurung dari api, wa khuffan min nar, sepatu dari api. Wa min fawqi dzalika kulli hatta min nar haqqun min narin muli'a aqarib, dan di atas itu semua ada hak dari neraka yang dipenuhi kalau jengking. Penuh kalau jengking. Buat perempuan yang jima sesama perempuan, naudzubillah. Wa ityanul mar'ati fi duburiha a'dhamul liwat la yaf'aluhu illa kafir. Dalam khabar lain disebutkan menjima perempuan di dalam duburnya adalah termasuk lewat yang paling besar. Tidak melakukan hal itu kecuali hanya orang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Tapi dalam khabar lainnya, tidak ada di sini. Dalam khabar lainnya, menjima perempuan dari dubur itu lewat as-saghir, lewat yang kecil. Soalnya a'dhamul liwat itu menjima laki sesama laki dari dubur, a'dhamul liwat. Tapi Abu Darda yang mengatakan la yaf'aluhu illa kafir, naudzubillah min dzalik. Menjima perempuan dari dubur itu tidak dilakukan kecuali orang kafir, naudzubillah min dzalik. Ya dosa besar. Dalam sebagian riwayat, orang yang menjima perempuan dari duburnya itu meskipun mandi dari air laut tetap junub. A'udzubillahi min dzalik. Ya Latif. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, marhaban bi dzikrillah ta'ala qurratu a'yunina bika ya Rasulullah, marhaban bi liqa'ina, ahlan marhaban bis salawati wa ahlan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله،
صلى الله عليه وآله وسلم. حي على الصلاة لا حول ولا قوة. حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح الله لا حول ولا قوة. حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا بمحمد رسولا بالإسلام دينا واغفر لي ولوالدي يا رب اغفر 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 لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. مختصر تذكرة القرطبي الإمام عبد الوهاب الشعراني رضي الله عنه قال رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبأسراره في الدارين آمين. وقد روي أن الحسن البصري dan sudah diriwayatkan Annal Hasan al-Basri radhiyallahu ta'ala anhu dakhala ala maridin, memasuki rumahnya orang sakit, ya'utuhu, beliau menjenguknya, fawajadahu, maka Imam Hasan Basri menemukan si orang sakit, yu'aliju sakaratil mauti, mengalami sakaratil maut. Fanadhara ila karbihi, maka Imam Hasan Basri melihat susahnya ini orang yang sakit, wa syiddati ma nazala bihi, dan kesusahan yang sangat yang menimpa ini orang. Thumma raja'a ila ahlihi, kemudian beliau pulang kepada keluarga beliau, mutaghayyiral launi, dalam keadaan pucat. Faqaddamu ilaihi ta'ama, maka keluarganya menghidangkan kepada beliau makanan. Faqalu lahu, mereka keluarganya berkata ke Imam Hasan Basri, ala ta'kulu, apakah kau tidak makan, min hadzat ta'ami, dari ini makanan. Faqala lahum, maka Imam Hasan al-Basri berkata kepada keluarganya, kulu antum ta'amakum, kalian makanlah makanan kalian. Fa inni ra'aitu ma syaghalani, karena sesungguhnya saya sudah melihat ma syaghalani, sesuatu yang menyibukkanku, an mithli dzalika, dari semisal makan. Ada diriwayatkan Imam Hasan al-Basri radhiyallahu anhu pernah beliau menjenguk orang sakit. Masuk rumahnya terus menjenguk orang sakit. Ketika dijenguk, ngepasi ketika si orang sakit itu mengalami sakaratul maut. Akhirnya setelah dijenguk secukupnya,
Akhirnya beliau misal ada adab-adab ketika di depan orang yang sakaratul maut, ya, itu beliau melaksanakan adab-adab. Setelah itu pulang. Akhirnya setelah pulang, Imam Hasan Basri ketika melihat orang yang sakaratul maut itu melihat payahe kayak apa, susahe, berate, sakite kayak apa ketika sakaratul maut. Akhirnya setelah pulang sampai rumah, itu masuk rumah wajahnya dilihat keluarganya pucat. Wajahnya pucat. Akhirnya keluarganya ketika waktu makan menghidangkan makan. Setelah dihidangke, ditanya, kok enggak dimakan? Dijawab sama Imam Hasan Basri, kalian makan saja. Saya sudah melihat sesuatu yang membuat saya sibuk dari semisal makan. Tidak doyan makan. Setelah melihat orang sakaratul maut. Kalau misal kalian nemui orang yang sakaratul maut, adabe, kalian ingatkan ke dia tentang rahmah Allah. Gitu. Kalian pertama talqin ke dia la ilaha illallah. Kalau dia bisa, dia ngomong la ilaha illallah, dah biar ke sampai meninggal, itu akhir kalamnya la ilaha illallah, itu masuk surga dia. Tapi kalau dia setelah ditalkin la ilaha illallah kok ngomong lain nih, anakku mana? Jawab halus, anakmu nanti kesini mbah, ada la ilaha illallah, talkin lagi. Akhirnya dia kok bisa, dah biar ke diem sampai dia meninggal, akhir kalamnya biar la ilaha illallah. Terus kalau misal si orang yang sakaratul maut itu takut, ingat dosa-dosane, ingat nanti di kuburan gimana, hibur, ingat ke rahmah Allah. Jangan bicara ke dosa-dosane, bicara ke rahmah Allah yang luas. Saya dulu pernah maksiat gini, nasibku gimana nek di akhirat, misal gitu. Ingat ke rahmah Allah. Bah, sudah istighfar aja. Astagfirullah, istighfar. Nah, kalau sudah istighfar, Allah Ta'ala mesti ngampuni. Allah Ta'ala itu rahmah. Yang penting, bah sudah istighfar, sudah minta ampun sama Allah, Allah Ta'ala mesti ngampuni. Ini sudah diampuni, mesti ngasih rahmah. Rahmah Allah itu, kalau sama orang mukmin, itu melebihi rahmah ibu ke anak. Bayangke. Apalagi Allah Ta'ala ke orang mukmin, jenengan itu sudah istighfar, mesti kalau ketemu Allah lebih rahmah ketimbang jenengan ketemu ibunya jenengan. Akhirnya orang yang meninggal itu meninggal dalam keadaan husnudzan billah, gitu. Dalam baik sangka ke Allah. Jangan dibahas dosa-dosane, jangan dibahas maksiat-maksiate. Makanya mbiyen tak kandhani salat ra gelem, rasake kayak apa mati. Ya mesake. Jangan bahas dosane. Pokok talken istighfar. Bisa istighfar sekali wae, selamat, jenengan sudah diampuni sama Allah. Sudah istighfar jenengan. Allah Ta'ala mesti ngerahmati orang yang istighfar. Ya, segitu wae. Itu kita disuruh kayak gitu sama orang yang sakaratul maut. Tapi nek sama orang yang sehat, ya juga imbang. Ingat ke rahmah Allah, biar dia itu roja. Tapi nek lagi seneng, lagi enak, ingat ke istighfar, tobat. Dosanya kita itu masih banyak, kewajiban kita yang belum dilakukan itu masih banyak, disusuli biar ada khauf, biar imbang. Tapi nek orang yang sakaratul maut, itu ditanamkan rojak,
biar meninggal dalam keadaan husnudzan billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحان الله 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 سبحان الله. لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله. الحمد لله 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 الحمد لله. الله أكبر 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 الله أكبر. أستغفر الله 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 العظيم لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.